Kembali di iNews sore, pemirsa, 2 orang meninggal dunia dalam kecelakaan antara minibus dan truk di Jalan Kurau, Kabupaten Bangka Tengah. Petugas dan warga kesulitan mengevakuasi korban karena terjepit bodi mobil. Sebuah minibus ringsek setelah bertabrakan dengan truk di Jalan Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu sore. Sebelum mengevakuasi korban, warga beramai-ramai menepikan mobil ke tepi jalan. Supir dan penumpang terjepit bodi mobil sehingga petugas yang dibantu warga kesulitan mengevakuasi korban. 2 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Sementara itu supir truk selamat meskipun kondisi truk terbalik. Kecelakaan ini mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan polisi belum memberikan keterangan terkait penyebab kecelakaan karena masih dalam penyelidikan. 2 orang. Ini berapa kendaraan yang mengalami kecelakaan? 2 kendaraan, 1 mobil truk, 1 minibus. Untuk tindakan saat ini masih evakuasi atau seperti apa? Ya, terakhir sudah dievakuasi, 2 orang korban meninggal dunia. Sementara itu, sebuah sedan mewah bertabrakan dengan angkot dan sepeda motor di kawasan Pasir Kaliki, Bandung, Jawa Barat. Seluruh kendaraan rusak berat dan 7 penumpang dilarikan ke rumah sakit. Salah Pak. Kecelakaan beruntun melibatkan sedan, angkot, dan sebuah motor di Jalan Pasir Kaliki, Bandung, Jawa Barat pagi tadi. Pingsan. Kejadian bermula saat mobil sedan memutar balik kendaraan. Angkot yang melaju dari arah Cicendo terkejut dan tidak sempat menghindar hingga menabrak mobil sedan. Namun bukannya berhenti, mobil sedan malah tancap gas hingga menabrak sepeda motor. Kondisi ketiga kendaraan ringsek parah. Saat ini pengemudi sedan sudah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara polisi melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kecelakaan. Kecelakaan ini menyebabkan 7 orang terluka, 1 diantaranya anak-anak. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Jadi Mercy dari bawah, terus oleng ke kanan, angkot udah rem tanggung, jadi istilah akhirnya tabrakan, jadi nggak berhenti total, si ban Mercy itu muter terus, nggak bisa ngerem, muter, nah akhirnya belok kanan si Mercy itu, akhirnya mental nyamber motor saya. Korban kalau yang terlihat agak lumayan luka berat tuh supir angkot. Tapi kami juga belum ngecek lagi ke rumah sakit lukanya separah gimana atau gimana. Nah, situasi kecelakaan sendiri ada penumpang di dalam angkotnya, Komandan? Menurut saksi-saksi tadi ada kurang lebih 4 orangan. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di atas Jalan Layang Pesing, Jakarta Barat masih terjadi. Padahal Jalan Layang Pesing dilarang melintas bagi pemotor. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor kembali terjadi di Jalan Layang Pesing, Jakarta Barat, Rabu pagi. Sepeda motor ini terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di atas Jalan Layang Pesing. Belum diketahui kronologi kecelakaan, namun Jalan Layang Pesing memang dilarang dilintasi oleh sepeda motor. Sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di atas Jalan Layang Pesing pernah beberapa kali terjadi. Salah satunya, pemotor yang terlempar dari atas jalan layang karena tertabrak mobil. Nah, pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman yang berada di flyover Pesing untuk mengetahui situasi di sana sore ini. Nata, kecelakaan sudah sering terjadi. Apakah pemotor masih banyak yang melintas di flyover Pesing, terutama di jam pulang kerja seperti saat ini? Baik, Stefani dan juga pemirsa, memang benar sekali bahwa di flyover Pesing, Jakarta Barat ini memang kerap terjadi laka lantas yang dimana melibatkan kendaraan bermotor dan juga kendaraan mobil, terutama
karena memang untuk flyover sendiri memang dilarang untuk dilintasi kendaraan roda 2 dikarenakan selain jalan yang cukup kecil, kemudian juga banyak ditemukan lubang serta banyaknya atau besarnya angin yang ketika melintasi di kawasan ini sehingga membahayakan konsentrasi maupun keseimbangan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan seperti apa kecelakaan yang terjadi, saat ini saya sudah bersama dengan Kompol Iwayan Sugana selaku Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik Pak, terkait dengan banyaknya laka lantas yang telah terjadi di flyover Pesing ini, kira-kira tanggapan Bapak selaku aparat penegak hukum dan juga antisipasi seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya kami selaku petugas Direktorat Lalu Lintas mengimbau kepada masyarakat khususnya pengguna kendaraan roda 2 untuk tidak melewati flyover Pesing. Karena bulan Januari ini aja sudah 2 kali kejadian laka, walaupun itu cuma luka-luka gitu. Baik, kemudian untuk antisipasi Bapak, untuk himbauan pada masyarakat, antisipasinya untuk petugas sendiri seperti apa Pak? Antisipasi kami dalam melakukan untuk kendaraan roda 2 supaya jangan melakukan pelanggaran. Yang pertama, kami memasang spanduk juga, ya, himbauan untuk tidak melintasi flyover Pesing. Yang kedua, rambunya sendiri sebenarnya sudah ada. Yang ketiga, kami menggunakan public address atau mobil handling, memberikan penerangan bahwa flyover hanya digunakan untuk kendaraan roda 4 ataupun lebih. Baik, kemudian untuk segi penjagaan sendiri Pak, ini bersifatnya situasional saja atau memang setiap jam-jam tertentu? Ini bersifat situasional, maksudnya jam-jam kerja, ya, dari pagi sampai jam 8, nanti sore ini jam 4 sampai jam 6, itu kami tempatkan anggota. Karena jam-jam itulah kami anggap rawan kembalinya masyarakat pengguna jalan R2. Baik, setelah dilakukan penindakan dari pihak kepolisian, rata-rata dari pelanggar sendiri beralasan seperti apa Pak? Mengapa mereka masih tetap mengeyel atau membandel untuk melewati jembatan ini, sedangkan masih banyak sekali dari kecelakaan yang terjadi? Ya, macam-macam alasan mereka ya. Ada bilang buru-buru, ada bilang lebih cepat gitu ya. Tapi kami berharap rambu sudah jelas. Mari kita patuhi peraturan lalu lintas itu, baik ada petugas maupun tidak ada petugas. Diberikan Pak. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang flyover Pesing ini merupakan flyover yang rawan sekali kecelakaan, dan berdasarkan data yang kami peroleh juga sejak tahun 2012 telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan pada tanggal 7 Januari 2022 hingga dengan saat ini tanggal 19 Januari telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang sama yang melibatkan kendaraan bermotor dan juga kendaraan mobil, sehingga diharapkan pada seluruh masyarakat agar bisa mematuhi dari rambu-rambu lalu lintas yang ada demi mencegah dari terjadinya kecelakaan yang sama. Ya, kembali ke studio, siapa nih? Baik, terima kasih. Nata Arman melaporkan langsung dari flyover Pesing, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Warga yang didominasi ibu-ibu rela mengantri panjang membeli minyak goreng murah di Kendang Sari, Surabaya, Jawa Timur. Dalam operasi pasar ini, warga membeli minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Di bawah terik matahari, ibu-ibu ini rela antre saat digelar operasi pasar minyak goreng seharga Rp14.000 per liter di Kendang Sari, Surabaya, Jawa Timur. Antrian warga membeli minyak goreng bahkan mengular hingga di pinggir jalan. Mereka antre sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng di bawah harga pasaran. Warga mengaku saat ini harga minyak goreng di pasaran sekitar Rp35.000 per 2 liter. Namun di dalam operasi pasar ini hanya Rp28.000. Tadi rela antri karena murah Bu ya? Ya lumayan lama. Sejak kapan Bu naik ini Bu harganya Bu? Dari tahun kemarin Mas. Oh sudah lama Bu. Gimana Bu sebagai rakyat kecil minyak goreng larang gimana Bu? Ya dia belonjain nambah Mas. Oh gitu Bu ya? Ya sayur-sayur larang, iwa-iwa larang. Kuota yang disediakan petugas operasi pasar minyak goreng murah di Sperindak Kota Surabaya ini sebanyak 3.480 bungkus. Difokuskan untuk warga setempat dengan menyerahkan fotokopi KTP.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter. Namun minyak goreng satu harga tersebut baru tersedia di sejumlah swalayan. Mahalnya harga minyak goreng sejak beberapa pekan terakhir memberatkan masyarakat, terutama para ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi baru saja menerbitkan aturan baru harga minyak goreng yakni Rp14.000 per liter. Sebagai awal pelaksanaan, minyak goreng satu harga baru tersedia melalui retail modern di bawah organisasi Aprindo. Sementara untuk pasar tradisional diberi waktu 1 minggu untuk penyesuaian. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengingatkan pemerintah agar warga menengah ke bawah bisa lebih mudah menjangkau minyak goreng murah. Pada malam ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Atau semua jenis kemasan, baik kualitas premium maupun sederhana, dengan ukuran mulai dari 1 liter sampai dengan jerigen 25 liter, diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Bahwa konsumen minyak goreng tidak hanya di supermarket, tapi juga yang lebih dominan adalah di pasar-pasar tradisional. Nah, apakah pemerintah mampu menurunkan harga tersebut sesuai dengan harga di supermarket, yaitu Rp14.000 per liter? Kalau ini tidak bisa, artinya pemerintah masih kita anggap gagal di dalam menurunkan atau menstabilisasi harga minyak goreng di pasaran yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat di pasar tradisional. Pemerintah juga meminta masyarakat agar tetap bijak dalam berbelanja dengan tidak melakukan panic buying. Tim Liputan iNews melaporkan.